Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu leasing syariah. Baiklah para mahasiswa sekalian, apa itu yang dinamakan dengan leasing syariah? Menurut SK Menteri Keuangan nomor 1169 strip KMK 01/1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operate lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam syariah atau ijarah leasing yang diikuti perpindahan kepemilikan adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Ini akadnya ya. Dalam leasing yaitu menggunakan akad ijarah. Itu ijarah muntahiyah bitamlik. Definisi kita ulangi lagi. Leasing adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh atau pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik salam atau bai as-salam. Fiturnya, dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang barang kepada bank. Pengertian leasing syariah ini. Leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang memiliki arti menyewa. Dalam bahasa Indonesia, lease sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Jadi sewa ya asli, bukan milik sendiri. Secara khusus, leasing adalah suatu akad untuk menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, leasing akhirnya yaitu equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, ini ada dua kategori, yaitu operating lease, yang keduanya financing lease. Jadi di sini sewa guna usaha atau leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operate lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease secara jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi penyewa guna usaha lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha lease oleh perusahaan pembiayaan atau disebut dengan lessor, yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh penyewa guna usaha.
Pengadaan dengan cara ini disebut sales and leaseback. Pengadaan dengan cara ini disebut sales and leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna saha masih berlaku hak milik atas barang modal objek transaksi. Nah, gitu ya. Jadi pengertiannya leasing berasal dari kata lease yang tadi sudah ya. Yang berarti menyewa dalam syariah dikenal dengan al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dalam transaksi leasing terdapat 4 pihak. Yang pertama disebut dengan lessor, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua, lessee, merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Yang ketiga, supplier, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan. Dan yang terakhir ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasing. Sejarah leasing itu dikenal sejak tahun 2009 Masehi oleh bangsa Sumeria, masih belum dalam lembaga perbankan. Tahun 400 sebelum Masehi bangsa Nippur mulai mengembangkan dalam lembaga perbankan. Tahun 1950 Masehi di Amerika leasing diperkenalkan oleh Tom Clark. Berlanjut muncul perusahaan leasing 1952 Masehi. 1974 Masehi diperkenalkan di Indonesia. Pada tahun 10 Desember 2007 terbit regulasi yang terkait perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukumnya, dalil Al-Quran. Apabila mereka yang membagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Al-Qasas ayat 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Hadis Rasulullah SAW itu Al-Ya'la Ibnu Majah atau Broni dan At-Tirmidzi, yang artinya berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat mereka. Sebelum keringat mereka. Landasan hukum tentang leasing, Fatwa DSN. Fatwa DSN nomor 09 DSN MUI strip 4 tahun 2000 tentang ijarah, berisi rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban LKS lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, Fatwa DSN nomor 27 strip DSN MUI strip 3 strip tahun 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, berisi rukun dan syarat akad ijarah muntahiyah bi tamlik, ketentuan dan hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan.
landasan hukum di Indonesia, fatwa yang tadi sudah ya. Manfaat leasing, manfaatnya menghemat modal kerja. Yang kedua, sangat luas atau fleksibel, mencakup struktur sewa, jangka waktu kontrak. Yang ketiga, menjadi alternatif metode pembiayaan dengan prinsip syariah. Ini selain ketiga peraturan di atas, agama Islam juga telah mengatur asas yang menjadi dasar hukum proses leasing syariah, diantaranya asas keadilan, asas kebebasan, asas kebajikan, asas manfaat diiringi dengan penolakan mudorot. Yang kelima, asas memberi petunjuk, asas larangan agar tidak saling merugikan, asas kesukarelawanan, asas istiqad baik, dan asas mengutamakan kewajiban. Perkembangan leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan usaha ini, Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan nomor 650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei tahun 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya biaya materai terhadap usaha leasing. Perlakuan perpajakan terhadap setiap transaksi atau kontrak leasing antara perusahaan leasing atau lessor dan leasing berdasarkan surat keputusan tersebut bukan merupakan suatu objek pajak dan karena tidak dikenakan pajak penjualan. Sejak itu, terutama pada dekade tahun 80-an, jumlah perusahaan leasing semakin bertambah. Sejalan dengan itu, volume transaksinya pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terusnya ada prinsip leasing syariah apa aja nih? Menurut DSN, Dewan Syariah Nasional dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, salah satu kewajiban dalam menerapkan mekanisme leasing syariah adalah mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Meliputi 1. Tidak mengandung gharar atau keraguan. Yang kedua, adanya keseimbangan tawazun. Yang ketiga, tidak memiliki bunga riba. Yang keempat, bersifat amaliyah. Yang kelima, mengutamakan kemaslahatan bersama. Yang keenam, tidak mengandung kezaliman. Yang ketujuh, tak ada praktik suap penyuap. Yang ke-8-nya berlaku adil. Prinsip akad dan instrumen keuangan itu menggunakan sewa ijaroh. Ijaroh dalam pembiayaan leasing adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, muajir, dengan penyewa, mustajir, ya, tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. 2. Sewa diakhiri dengan beli. Ijarah muntahiyah bi'at tamlik. Ijarah muntahiyah bi'at tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, muajir, dengan penyewa, mustajir, disertai opsi pemindahan hak atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai sewa. Leasing dan ijarah merupakan titik persinggungan. Rukun dan syaratnya apa aja nih? Yang pertama, kedua belah pihak yang berakad telah balik dan berakal, ya, bukan orang gila. Jadi balik dan berakal. Yang
Kedua belah pihak sepakat dan rela untuk melakukan akad leasing. Yang ketiga, manfaat objek akad diketahui dua pihak secara sempurna. Yang keempat, objek akad dapat diserahkan, dipergunakan, dan tidak cacat. Yang kelima, objek akad dihalalkan secara syara. Yang keenam, objek akad sesuatu yang bisa disewakan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Upah dan sewa dalam akad harus jelas, tertentu, dan suatu yang bernilai. Mekanisme leasing syariah diantaranya: 1. Bank bisa menjual barang yang disewakan. Yang kedua, terjadi perpindahan manfaat. Jadi sepanjang proses ijarah dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan manfaat antara kedua pihak. Dalam mekanisme leasing syariah, motor misalnya, bank syariah akan membeli motor yang harus diangsur oleh nasabah hingga lunas, sehingga telah terjadi perpindahan manfaat. Dalam prosesnya yaitu nasabah menerima motor dan bank telah berhasil dilunasi. Yang ketiga, berada dalam satu suara agar tak ada yang merasa dirugikan dalam proses ini. Bebas bunga karena leasing syariah adalah pembiayaan modal berbasis rukun syariah, maka haram hukumnya untuk menghadirkan suku bunga dalam proses transaksi. Hal ini dikarenakan suku bunga dianggap sebagai praktik riba yang dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya, salah satu mekanisme leasing syariah motor atau mobil yang terpenting adalah sepakat mengenai harga sewa. Artinya setiap pihak harus berada dalam satu suara. Tak ada yang merasa dirugikan dalam proses ini. Skema mekanisme leasing. Ada supplier, lease, lessor, dan perusahaan asuransi. Untuk mengetahui mekanisme operasional lembaga sewa guna usaha atau leasing secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lease bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Yang kedua, setelah mengisi formulir permohonan, lease mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap. Dan yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberi fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease. Lama kontrak pembayaran sewa, maka kontrak lease dapat ditandatangani. Pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi peralatan yang dilisi dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. Yang tercantum pada kontrak lease antara lessor, perusahaan asuransi, terjalin perjanjian kontrak utama. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Yang pertama, supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilisi ke lokasi lease. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan mendatangi perjanjian pelayanan purna jual. Yang kedua, lease menandatangani tanda terima peralatan dan penyerahan kepada supplier. Supplier menyerahkan tanda terima dari lease, bukti pemilikan, dan pemindahan kepemilikan kepada lessor. Lessor membayar hingga peralatan yang dilisi kepada supplier.
Leasing membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan leasing. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita dapat bertemu di kampus dalam perkuliahan tatap muka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.